Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Oke, kali ini kita berjumpa dengan mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Bu Nalsa Cintiaresti MSI pada Prodi Tadris Matematika kelas A. Kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang metode stepping stone. Sebelum kita mengenal tentang metode stepping stone, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang model transportasi. Untuk meminimumkan biaya distribusi model transportasi, terlebih dahulu dicari solusi layak dasar awal yang dapat dicari dengan 3 metode yang telah kita ketahui ya. Jadi yang pertama adalah metode Northwest Corner atau NWC, least cost, dan aproksimasi Vogel atau FAM. Setelah solusi layak dasar awal diperoleh, kemudian dilakukan perbaikan untuk mencapai solusi optimum dengan menggunakan metode stepping stone untuk meminimumkan biaya distribusi. Nah, sekarang kita menuju kepada metode stepping stone. Apa sih metode stepping stone itu? Metode stepping stone yaitu suatu teknik atau metode yang berulang untuk mencari suatu optimal solution atau solusi yang optimal dengan cara trial and error dari kolom-kolom yang masing-masing kosong yang memiliki biaya terendah dalam masalah transportasi. Bagaimana langkah-langkah pemecahannya? Berikut ada 3 langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama adalah penyusunan tabel alokasi. Langkah yang kedua adalah prosedur alokasi menggunakan pedoman Northwest Corner atau NWC. Dan langkah yang ketiga adalah mengubah alokasi secara trial and error. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah dalam mengubah alokasi secara trial and error. Berikut ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama atau langkah ke-1 adalah kita pilih kotak atau jalur yang tidak digunakan untuk dievaluasi. Yang kedua adalah arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga adalah kita telusuri jalur dengan jalur tertutup melewati jalur yang sebenarnya atau jalur yang terpakai. Selanjutnya adalah hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak yang kosong. Selanjutnya langkah kelima, jalur ini harus mengikuti kotak yang terisi, kecuali pada kotak yang sedang dievaluasi. Langkah yang keenam adalah baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Dan langkah yang ketujuh adalah di jalur yang tidak terpakai maka kita beri tanda plus atau tambah ya. Kemudian jalur selanjutnya ini adalah tanda minus atau negatif. Dan seterusnya sesuai dengan jalur dikalkulasikan. Langkah selanjutnya atau langkah ke-8 adalah kita hitung improvement index dengan menambahkan unit cost sesuai jalur dengan tanda plus atau minus. Langkah ke-9 yaitu ulangi tahap 1 sampai dengan 8 yang tadi ya untuk tiap jalur kosong yang ada. Jika memang dihasilkan nilai sama atau lebih dari 0,
maka solusi optimalnya sudah dapat ditemukan atau dapat diketahui. Tetapi jika ada nilai yang kurang dari 0 atau negatif, maka memungkinkan untuk meningkatkan hasil sebelumnya dan mengurangi total biaya dari transportasinya. Jadi, solusi optimal dapat diketahui apabila nilai yang dihasilkan itu sama dengan atau lebih dari 0, atau dalam kata lain lebih dari sama dengan 0. Apabila masih ada nilai yang negatif atau kurang dari 0, maka memungkinkan untuk meningkatkan hasil sebelumnya dan mengurangi total biaya transportasi tersebut. Oke teman-teman semua, untuk memahami bagaimana sih penerapan metode stepping stone ini dalam permasalahan pendistribusian atau produksi dalam sehari-hari, maka berikut ada contoh soal beserta pembahasannya. Di sini ada contoh soal, yaitu hitunglah biaya optimal yang dibutuhkan pabrik di bawah ini menggunakan metode stepping stone. Langsung saja ke penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita lakukan prosedur alokasi menggunakan metode NWC atau Northwest Corner sehingga diperoleh tabel seperti pada layar. Selanjutnya, kita ubah alokasi secara trial and error. Sebelum kita melakukan ubah alokasi, kita beri tanda atau simbol pada tiap-tiap sel agar kita mudah dalam menghitung. Di sini kita beri tanda 1A, kemudian 1B, kemudian 1C, kemudian 2A, kemudian 2B, kemudian di sini 2C, kemudian di sini 3A, kemudian di sini 3B, dan di sini 3C. Setelah kita memberi nama pada sel-sel ini, kita lihat sel yang kosong, kita cari sel yang kosong. Sel yang kosong di sini ada 1C, 2A, 2C, 3A. Nah, selnya itu kan ada 1C, 2A, 2C, dan 3A. Dari sel kosong ini, kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan mengambil searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, sel yang kosong tadi kan ada 1C, 2A, 2C, dan 3A. Kita mulai yang 1C, sehingga diperoleh arahnya seperti ini. Ini ke kiri atau loncat ke 1B atau berlawanan searah jarum jam. Kemudian setelah kita mengetahui arahnya, kita beri tanda positif pada jalur awal atau titik awal. Kita beri tanda positif pada titik awal. Titik awalnya kan berada pada 1C ya. Kemudian tanda negatif di sel berikutnya. Nah, kemudian lagi sel berikutnya yaitu positif. Kemudian sel berikutnya negatif. Untuk siklus tandanya yaitu positif, negatif, positif, negatif. Dan tanda tersebut tidak berpengaruh apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Sehingga
kita peroleh 1C dimulai dari plus 13, kan ini tandanya positif atau plus, kemudian di sini nilainya 13, kemudian min 10, kemudian plus 15, kemudian min 24, sehingga 1C sama dengan min 6. Setelah kita mengetahui 1C-nya atau sel 1C, kita lanjut pada sel 2A, sehingga kita peroleh arahnya ke atas atau searah jarum jam, sehingga tandanya jangan lupa di titik awal ini tandanya positif, kemudian kita naik ke atas tandanya negatif, kemudian di sini positif, kemudian di sini negatif. Sehingga kita peroleh 2A, yaitu dimulai dari plus 20, kemudian min 25, plus 10, kemudian min 25, sehingga 2A sama dengan min 20. Setelah itu kita cari sel yang 2C, sehingga kita peroleh arahnya yang berwarna ungu ini ya, dimulai ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, sehingga titik awalnya setelah mengetahui arahnya kita beri tanda titik awalnya positif, kemudian negatif, kemudian positif, kemudian negatif, sehingga diperoleh 2C sama dengan positif 15 dikurangi 25 ditambah 15 dikurangi 24 sama dengan min 19. Kemudian kita cari yang sel pada 3A. Kita peroleh arahnya ke kanan ya, atau searah jarum jam, sehingga kita langsung beri tandanya titik awalnya positif, kemudian di sini negatif, positif, kemudian di sini negatif, sehingga 3A sama dengan plus 30 min 15 plus 10 min 25, sehingga hasilnya 0. Lihat hasil akumulasi yang nilainya negatif paling besar, yaitu min 20 pada putaran di sel 2A. Hasil akumulasi itu hasil yang ini ya. Di sini kan ada min 6, min 20, min 19, 0. Paling besar kan min 20. Sehingga kita ubah selnya pada sel 2A. Jalurnya itu yang berwarna biru ini ya. Nah, sehingga tandanya kita beri tanda dulu. Tadi awalnya di sini positif, kemudian di sini negatif, kemudian di sini positif, kemudian di sini negatif. Fokus pada nilai di 2A yang jalur 2A yang biru ini, arah panah yang berwarna biru ini, yaitu bertanda min 25 nya berada di 1A dan 2B. Dan pilihlah nilai yang bertanda negatif paling kecil. Nah, negatif paling kecil kan tadi ada di sel 1A dan 2B. Nilai yang paling kecil kan di sini 60 ya, sehingga kita ambil yang negatif 60. Kemudian, hitung improve indeks tersebut dengan menambah unit cost sesuai pada jalur 2A. Atau kita ambil nilai min 20 ini untuk melakukan perhitungan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu. Sehingga kan min 60 ya, pada sel 1A ini 60 dikurangi 60 hasilnya 0, sehingga diperoleh tabelnya seperti ini. Kemudian yang
1B tadi ada 40, jadi kan tandanya positif, jadi 40 ditambah 60 hasilnya 100. Kemudian yang di sel kosong pertama tadi kan 60 ya nilainya, sehingga sel 2A ini 60, kemudian yang B ini kan negatif, jadi 70 dikurangi 60 hasilnya kan 10, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut seperti pada layar. Nah, untuk yang tidak terkena arahnya atau tidak berada pada jalur 2A, untuk nilainya biaya tetap ya, atau tetap ditulis di sini kan 10, di sini 50. Setelah itu di sini ada sel kosong. Sel kosongnya ada 1A, 1C, kemudian 2C, kemudian 3A. Kita cari yang 1A terlebih dahulu. Caranya sama, kita cari arahnya terlebih dahulu sehingga diperoleh arahnya seperti ini. Kita mulai ke bawah atau searah jarum jam, sehingga untuk titik awalnya kita beri tanda positif, kemudian di sini negatif, kemudian selanjutnya positif, dan terakhir negatif. Kembali lagi ke titik awalnya positif. Setelah itu diperoleh nilai 1A, yaitu dimulai dari plus 25, min 20, plus 25, kemudian min 10, hasilnya positif 20. Setelah 1A sudah diketahui, kemudian kita cari pada sel berikutnya, yaitu 1C, sehingga diperoleh arahnya ke bawah atau searah jarum jam ya, sehingga kita beri tanda titik awalnya positif, kemudian negatif, di sini positif, kemudian di sini negatif, sehingga diperoleh 1C, yaitu kita mulai dari plus 13, kemudian min 24, kemudian plus 15, min 10, sama dengan plus 6. Setelah itu kita cari sel yang 2C, yang ini. Sehingga langkah yang pertama kita cari arahnya terlebih dahulu. Di sini arahnya yang berwarna ungu ya. Ini arahnya ke kiri atau berlawanan arah, berlawanan arah jarum jam. Kemudian setelah kita mengetahui arahnya, kita beri tanda positif pada titik awal, kemudian negatif, kemudian positif, kemudian negatif. Sehingga kita peroleh 2C, kita mulai dari plus 15 dikurangi 25, positif 15 dikurangi 24, hasilnya min 19. Kemudian kita cari yang sel 3A. Langkah pertama kita cari dulu arahnya kita ke kanan atau searah jarum jam. Sehingga titik awalnya jangan lupa di sini positif, kemudian negatif, baru positif, kemudian negatif, sehingga diperoleh 3A, yaitu plus 30, min 15, plus 25, min 20, sama dengan plus 20. Karena dari hasil akumulasinya ada yang bernilai negatif, atau hasil yang negatif terbesarnya yaitu min 19, sehingga kita tetap berlanjut atau kita lanjut untuk mengubah min 19 ini menjadi positif. Kemudian fokus pada nilai negatif pada sel 2C. Sel 2C ini yang berwarna ungu ini tadi ya. Kita peroleh sel 2C yaitu nilai negatifnya yaitu min 25, yaitu di sini, dan juga min 24 di sini. Kemudian cari nilai negatif yang kecil dalam sel tersebut.
yaitu min 10. Kan di sini tadi kan ada di min 25 sama min 24 ya. Nilainya negatif paling kecil kan 10. Ini min 10. Kalau di sel min 24 ini kan min 50 ya. Jadi kan besar ya. Jadi kita ambil yang kecil yaitu min 10. Kemudian hitung improve index tersebut dengan menambah unit cost sesuai pada jalur 2C. Sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Tadi kan di tabel kosongnya atau sel kosongnya dimulai dari 2C, kita tadi perolehkan nilainya 10. Kita beri di sini 10. Kemudian di sini tadi kan nilainya 10 ya. Di sini nilainya kan ini 10, kemudian tandanya negatif, berarti kan dikurangi, hasilnya kan 0, sehingga di sini kosong. Kemudian sel bawahnya tadi yang di 15 ini tandanya 10, nilainya 10, kemudian tandanya positif, jadi ditambah menjadi nilainya 20, kemudian yang di 24 ini 50, tandanya negatif, dikurangi 10, berarti kan hasilnya 40, sehingga tabelnya seperti ini. Untuk sel 2A dan 1B ini tetap, karena kan tidak berada di jalur 2C. Kemudian kita lanjut karena masih ada sel kosongnya. Kemudian kita peroleh, kita cari terlebih dahulu ini 1A ya. Nah, tandanya seperti ini. Kemudian setelah kita mengetahui arahnya, kita beri tanda. Titik awalnya positif, kemudian ke bawah negatif, kemudian selanjutnya positif. Mengapa tidak jalurnya tanahnya tidak berada di 2B? Karena ini kosong, jadi tidak boleh diisi atau tidak bisa loncat ya, atau tidak ada bantuannya. Kemudian ke bawah lagi positif, negatif. Mengapa ke bawah? Kalau ke atas nanti kan kosong ya. Kemudian kita ke 1B ini ada bantuannya, akan tetapi di sebelah sini tidak ada atau kosong, sehingga kan tidak bisa ya, maka turunnya ke bawah. Kemudian selanjutnya positif, setelah itu naik lagi ke 1B, tandanya negatif, baru di sini positif. Nah, kembali lagi, sehingga diperoleh nilai 1A yaitu plus 1. Selanjutnya kita cari yang sel 1C, yaitu tandanya ini yang berwarna hitam ya, hitam atau biru itu. Arahnya ini ke bawah, jadi searah jarum jam. Kemudian kita sudah mengetahui arahnya, kemudian kita beri tandanya. Di sini ada positif, kemudian ke bawah negatif, kemudian selanjutnya positif, kemudian negatif, sehingga sel 1C nilainya yaitu min 6. Setelah itu kita cari sel 2B. Jangan lupa yang langkah pertama kita cari arahnya. Di sini arahnya yang berwarna hijau. Ini dimulai arahnya ke bawah atau searah jarum jam ya kayak. Ya. Sehingga di sini positif, kemudian negatif, di sini positif, kemudian di sini negatif, sehingga nilai 2B yaitu plus 19. Kemudian sel yang terakhir yaitu 3A, kita cari arahnya terlebih dahulu. Nah, arahnya yang berwarna biru ini ya, arahnya ke kanan atau searah jarum jam, sehingga titik awalnya positif. Jangan lupa titik awal tetap tandanya positif, kemudian negatif, kemudian positif, kemudian negatif, sehingga 3A diperoleh nilainya yaitu plus 1. Dari hasil akumulasi pada ini sel yang kosong, hasil akumulasi pada sel yang kosong ada
masih ada nilai negatifnya, yaitu min 6, berada pada sel 1C. Ya, 1C yang ini. Sehingga kita ubah dulu menjadi positif ya selnya, karena ini kan negatif. Caranya sama, kita fokus pada jalur 1C. Jalur 1C yang ini ya, yang berwarna hitam panahnya. Kita lihat nilai negatif pada sel 1C, yaitu nilai negatifnya berada pada min 24 dan juga min 10 ya. Berada pada di sel 3C sama 1B. Dan kemudian cari nilai negatif yang kecil pada sel tersebut, yaitu nilai saya yang terkecil yaitu min 40. Kita ambil nilai min 40 ini untuk melakukan perhitungan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu. Sel yang kosong ini kan tadi nilainya kita peroleh 40, jadi sel yang 1C ini, yang kosong ini kita beri nilai 40. Tandanya negatif, jadi 40 dikurangi 40 hasilnya 0, sehingga nanti ini selnya kosong. Kemudian selanjutnya di 3B ini tandanya positif, sehingga 20 ditambah 40 hasilnya 60. Kemudian yang 1B ini tandanya negatif, kemudian nilainya yang terkecil tadi 40, jadi 100 dikurangi 40 hasilnya 60, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Nah, tadi kan 60 ya yang 1B, kemudian yang sel kosongnya diperoleh nilai 40, kemudian yang sel 3C ini tadi nilainya 40, kemudian tandanya negatif, jadikan berkurang nilainya 40, jadikan kosong atau 0. Kemudian di sini tadi 20 ya, tandanya positif, jadi ditambah 40, jadi nilainya 60. Terus kemudian untuk nilai yang tidak berada di jalur 1C itu tetap, yaitu di sini 60 pada 2A dan 10 pada 2C. Kemudian masih ada sel yang kosong, kita buktikan dulu apakah nilainya nanti ada yang negatif lagi atau enggak. Kalau masih ada yang negatif, maka langkahnya tetap berlanjut atau belum berhenti. Maka di sini kita cari dulu 1A, diperoleh datanya arahnya seperti ini, arahnya ke kanan jadi searah jarum jam. Maka titik awalnya kita beri tanda positif, kemudian negatif, baru lagi positif, kemudian negatif, sehingga 1A nilainya yaitu plus 7. Kemudian sel 2B, sel kosong yang 2B, yaitu kita cari dulu arahnya yang berwarna biru ini ke atas atau searah jarum jam, sehingga nilai titik awalnya tanda titik awalnya positif, kemudian negatif, baru selanjutnya positif, kemudian negatif, sehingga 2B nilainya yaitu plus 13. Kemudian selanjutnya yang sel 3A, kita cari arahnya terlebih dahulu, arahnya ke kanan, sehingga arahnya searah jarum jam. Searah jarum jam, kemudian kita beri tanda titik awalnya positif, kemudian negatif, naik ke atas lagi positif, kemudian negatif, ke bawah lagi positif, kemudian negatif, kembali lagi ke titik awal, sehingga 3A diperoleh nilainya yaitu plus 7.
Kemudian kita cari yang sel 3C, yaitu arahnya yang berwarna ungu ini. Arahnya berwarna ungu ini ke atas, kemudian ke kiri, jadi nilainya berlawanan ya, sehingga arahnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita beri tanda titik awalnya positif, kemudian negatif, kemudian positif, kemudian di sini negatif, kembali lagi ke titik awal sehingga 3C nilainya yaitu plus 16. Di akumulasi tersebut kita lihat atau menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang negatif, sehingga langkahnya sampai di sini atau kita sudah memperoleh biaya optimumnya karena sudah tidak ada nilai akumulasi yang negatif ya, sehingga kita langsung mencari biaya optimumnya. Sehingga biaya optimumnya yaitu selnya di sini yang 1B60, jadi kemudian di sini 10, jadi 60 kali 10 ditambah 40 kali 13, kemudian 60 dikali 20, ditambah lagi 10 dikali 15, ditambah lagi 20 kali 15, sehingga biaya optimumnya yaitu 3.370. Jadi, biaya paling optimumnya dengan menggunakan metode stepping stone yaitu nilainya atau biayanya 3.370. Sekian penjelasan dari kami tentang metode stepping stone. Apabila ada kesalahan dalam penulisan atau tutur kata pada video penjelasan ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian dan mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan kalian tentang metode stepping stone. Dan terima kasih kami ucapkan telah menyaksikan video dari kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman atau sosial media kalian. Dan bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.